Teng 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 teng. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Nempel Terus. Nete. Emang gitu bunyinya, Nggak tahu. Harus tahu kan udah nikah. Nggak, kalau sekarang Gitu. Oh, ternyata Mbak sebanyak menikah cosplay jadi busui ya. Lah. Hobi baruku ngempot. Ngempot. Astagfirullahaladzim. Itu kegiatan yang seperti apa sih? Yang dilakuin sama Didi karena Didi ngempot. Didi Almarhum. Astagfirullahaladzim. Bilang astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Kita sayang semua. Sayang semua. Gue salah Didi Kempot, almarhum Didi Kempot. Astagfirullahaladzim. Untung gak ada yang lebih jurang. Iya. Lu diselamatin sama jurang orang lain, Lo Be. tahu nggak sih? Apa tuh? Kayak tangan gue, dengkul gue tuh semua udah luka-luka, udah kapalan borok buat nyelamatin dia dari jurang-jurang itu. Lo bayangin Grand Canyon ya, gue udah sampai kayak pegangan Julio, pegangan sama gue, itu kerjaan gue tiap hari. Aku mau nanya Genus capek nggak? Capek lah. Gendong Julio. Karena gue tapi udah kurusan. Bentar. Udah kurus tapi nggak pinteran. Enggak, gue mau nanya ya. Ini anak B-Voice berempat di sini ngapain? Lagi. Tapi emang penonton lo tahu B-Voice tuh. Lah justru yang nonton kita semua nih junior B-Voice. Oh, masih ada lo yang hubungin gue. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Iya kan? Dia tuh mereka ngubunginnya via line nggak sih? Via Line. Nah, gue Nggak udah pernah pakai line. aktif line. Gue nggak tahu gue. Nah, Gue juga kemarin nggak kan pakai. gue sempet download tuh Iya. pas ke Thailand kan. Buat apa? Ada informasi yang harus diakses lewat Line nearby ya, nearby. warga lokal Thailand kan masih menggunakan Line. Iya, biar bisa ngobrol-ngobrol. Terus pas gue download, gue buka. Masuk, halo kak, kita ada bunga rampai. Halo kak, kita ada apa? Expo. Terus kayak aku bunga rampai 2022, kata gue udah 10 tahun yang lalu kuliah di sana. Jadi buat lo anak B-Voice gue nggak peduli. Astagfirullahaladzim. Lo semua di radio gara-gara B-Voice. Love. Terima kasih Before. Untung kamu tidak jadi kabur ya. Lo tau gak sih dulu waktu, jadi Neters waktu kita kuliah kan kita semua di B-Voice UKM. Ada ospeknya gitu di puncak. Radio kampus Iya, ya, guys, radio Before kampus. itu. Terus gue bener-bener gini, gue berniat gue pengen kabur kantor polisi terdekat. Karena gue gak sanggup digituin. Kantor polisi. Iya, gue lo mau kan kabur. anak SMA 6, masa lo gak biasa disenyoritasin? SMA 6 kagak nyampe setengah hari ospeknya. Kan B-Voice 3 hari. 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari terus udah gitu lo makan pakai nampah. Ini nasi dicampur. Ada satu teman kelompok lain kayak, sorry gue cuma bisa makan nasi pakai tempe. Terus gue kayak, jadi seladaknya gue yang makan. Maksud gue kayak, di mata lo gue vegetarian ya? Gitu. Gue dong, pas kalian itu gue dipulangin. Iya. Parah. Iya, benar. Yang disuruh ke tukang bro. buka kan? Gila, emang berkah Tuhan, gak pengen gue disakitin, gak pengen gue dimaki-maki. Baru mau berangkat, udah gue jatuh dari tangga, robek kuku Iya, bener. gue anjir. Lah, Gen, kenapa gitu? punten, gue mendingan di ospek daripada gue mengalami yang lo alamin. Iya dong. Tapi ini gue, seinget gue ya, gue gak tahu siapa yang bilang ya. Seinget gue Genus tuh dipulangin gara-gara kakinya tuh nyangkut di pagar. Emang? Bukan nyangkut di pagar. Teralis tangga. Teralis tangga. Oh, teralis tangga. Iya. Ya gue kan kebayangnya kalau nyangkut ini kakinya kan berarti dia di bawah. Berarti Begitu nyangkut yang nyangkut kakinya, satu. badannya di bawah. Gue belum Satu seelastis jari. itu Oh, ya. iya, bener. Wah, waktu itu kan, waktu kuliah tuh gue mirip Afriani lah. Ajar aja Tapi terus. apa Kadang-kadang aja. pada main futsal ajar terus. Sumpah. Ternyata Afriani kembar 3 ya, Afriani, Reza Candika, Pak Genuska. Begitulah, jadi memang kita itu bertemu semua gara-gara Bina Nusantara University. Betul. Terus kita masuk ke radio. Kita masuk ke radio. Ya. Terus ya udah dari situ ternyata itulah gerbang ya. Betul. Iya, apa lo? Tawa-tawa. Lu kenapa tiba-tiba narik napas panjang? Enggak, lo mau tau gak kalau gue tarik nafas panjang tank Genus? Karena dulu kan itu gue sama pernah siaran di Global. Dan kita tuh bener-bener kayak dulu tuh masih elah mahasiswa gitu. Lo yang bikin motor MB pecah ban kan? Satu, Pas siaran global. Ada. Tapi ada yang lebih anjing daripada pecah ban. Jatuh secara tolol. Lo inget gak, Mbak? Jadi, Pernah ada enggak, kejadian gini. Motor berdua. Iya, jadi gini, lo kalau lagi jalan, terus mungkin kayak kesambar motor, jatuh normal kayak anjay, kebut-kebutan. Ini enggak, jalan, lampu merah.
Mbak ngerem, kayaknya gue terlalu berat, Mbak kayak jatuh. Ini lagi lampu merah. Lagi lampu merah, pasti kan kata mobil sebelah kayak kena pose gitu loh. Jadi salahnya tuh gue naik motor bebek, gue ingat banget Suzuki Smash. Bukan Vespa ya, Mbak? Bukan, masih Suzuki Smash tuh. Iya, terus lampu sen belakangnya beda warna. Iya. Satu kuning, satu pink. Terus kan ngerem, nah salahnya tuh gue harusnya ngeremnya injek yang rem belakang. Nah gue injek belakang tapi depan juga gue injek. Nah Oke. itu keadaannya jalannya licin jadi Iya, jatuh Enggak. tolol. Terus ya terus lu jangan bayangin Mbe yang kayak sekarang ya, Mbe 2011 ya itu kurang lebih ya mungkin bobotnya separohnya lah. Iya betul. Dia kayak cungkring total, terus pakai baju barong, terus pakai skinny jeans. Bener. Parah, pakai tote bag. Asli. Parah. Pokoknya mungkin kalau kamu ketemu aku dulu mungkin kamu kira aku boating. Ibarat kata Mbak zaman kuliah itu kodamnya tuyul boti. Bro, tapi udah nikah bro. Betul. Keren. Pahala bro. Wow. Nah, ini kalau Mbak yang sekarang kodamnya tuyul Brooklyn. Tapi apapun yang terjadi tetap tuyul ya. Tetap tuyul ya. Iya, Berarti iya, bukan iya. kamuflase ya nikah Bukan, tuh ya. bukan. Karena aku nyadar ya, enak banget. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah dong. Iya kan halal. Makanya. Halal ya, Ge, kayak gitu. Mantap bro. Makanya cepetan lah. Cariin calonnya lah. Tuyul boti. Tuh bot. Tuyul boti. Jadi, Jadi. karena yang mempertemukan kita adalah radio kampus Betul. Yes. dan radio Prambors yang akhirnya membuat kita dekat. Betul. Kita akan sedikit throwback ke 2011. Oke. Jadi salah satu audisi waktu mau masuk ke Prambors nih anak-anak B-Voice ikutan. Loh, Ya. tapi Ating tuh ikut lah. Jadi audisinya itu adalah menebak lagu Billboard Top 40 Hah? di tahun itu. Oke. Di tahun ini aja gue nggak tahu. Di tahun apa? Tahun ini aja gue nggak tahu. Tahun ini nggak itu. penting. Tahun itu tuh berarti tahun 2011. 11. 11. Iya. 11. Oh gue masih inget kayaknya. Harusnya. Coba Bener cek. dong. Jadi kita mau main games tebak intro. Cece akan muterin sekitar 1 atau 2 detik ya. Oke, siap cek. Lagu pertama. Injek bel ya. Bel. Injek bel, injek bel. Injek bel. Bunyiin bel. Belnya nama. Belnya Julio. Oh gini atau bel gue namanya Genus, bel Genus namanya Ate. Susah Ribet, banget. ribet. Oh ya udah. Ribet. Nama masing-masing. Bunyi bel. aja, Nggak bunyi usah. aja bunyi. Bunyi. Neng. Gue Oke. Coba sekarang semua bersamaan 1, 2, 3. Neng. Oke. Nah, Mantap. Sekarang Oke. tenang nanti pas kuisnya mulai. rusuh. Yang ya, ini. kayaknya. Oke. Lupa. Neng. Baru 2 Oh, detik. Neng. Iya. Enggak, tadi gue lagi ngelamun, tadi gue mau ngaca soalnya. Oke, lanjut. Ya. Neng. Nggak kedengeran. Enggak Gue tahu. ada. Enggak. Biarin gue jawab. Apa? Karena gue tahu. Oke. Sumpah lu. Hah, enggak. Wah. Lu lihat gimana? gimana begitu? Oh iya, ya udah. Udah deh, Cek, play lagi deh biar adil. Sabar, Cek. Neng. Gue gak denger apa-apa loh. Neng. Sebentar, halo, Neng mau jawab. Ya. Ya udah. Sok atuh Neng, Yaudah. dijawab aja. Nggak apa-apa biar seru, dikit aja suaranya. Ceh, gue jawab ya. Ya. Katy Perry E.T. Betul. Yes. Kok bisa sih? Gue gak denger Itu apa-apa. depannya. Enggak, itu depannya. Play. Coba puter, Cek. Nih, ininya nih. Oh, anjing lu pinter banget, bro. Lah, kemana aja, bro? Lu dulu kemana? Kenapa ya berarti? Dulu gue memberi spotlight ke Ponari. Enggak, masalahnya dulu tuh ada kayak berapa soal, terus Julio cuma bisa menjawab satu dan itu lagunya Rosa. Ku rasakan na 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 Dalam na na hati. na. Lo kebayang gak penyiar Prambors hanya tahu satu lagu dan itu adalah Rosa. Keren. Iya. Semua dapat jam siaran bagus-bagus tuh. Gue di weekend tengah malam. Oke, kita lanjut soal kedua. 1-0 pasang untuk kabel dulu, Julio. dia pasang kabel dulu. Oh pakai JBL. Tidak disponsor. Tes dulu putar si Iti. Putar si Iti. Putar si Iti, Ceh. Putar sedikit. Heeh. Ini perlu pakai bluetooth lagi nggak? Kan udah colok.
Mantap. Oke. Ih, gue Gila ya, gue juga gak nangkep sama sekali loh. Gak bisa. Ayo, next song. Kalau udah ada suara Katy Perry mungkin bisa. Iya, dikit-dikit mah ada. Iya. Iya. Siap. Oh, Neng. Anjir. Neng. Black Eyed Peas, just can't get enough. Pinter banget. Nang neng nong. Yura Yunita. Zaman sekarang itu. Iya. Masih ingat Bella? Masih. Gue request ya boleh ya kakak. Oke. Lebih semangat lagi. Oh iya. Iya. 1, 2, 3. Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed. Kacau nih gue kacau nih. Sebentar, jadi tadi lu teriaknya apa belnya? Apa ya? Jamet. Jamet. Nggak, kenapa lo tiap lagu bel lo beda-beda? Iya. Sorry. Bel gue kesusahan nih anjing. Gak susah sama sekali, cuma neng aja. Coba bel gue bisa nggak? Enggak, bukan. Kaget kayak. Gitu. Bentar. Makanya lu gak ngejawab, dia bel doang aja pakai effort. Ya makanya lebih gampang neng dong. Iya, benar. Oke. Lanjut. Mau kecil produser gue. Kecewain gua mulu. Udah ya. Oke. Bentar masih intro. Tuh dari mana? Aduh. Ateng jawab. Iya juga ya. Lo jangan, lo nggak tahu lo lempar bola lo. Ini kita nggak ada yang semangat nih, jadi kita nggak tahu berarti. Gue tau yang nyanyinya doang lagi. Cep, panjangan dikit ya, sorry Cep, panjangan dikit. Siapa? Iya, kok gue nanya siapa nyontek? Iya. Gue gak tau judulnya. Enggak? When I Atau look into your eyes, it's over. Neng. Sorry, gue kira Family 100. Kita bukan satu tim, kita versus. Oke. Ini yang nyanyi adalah ini. Emang lo pencet bel? Ina ini. Kok gue gak tahu? Oke, gue tahu. Ini kayak nggak ada di waktu kita zaman siaran. Iya, nggak masuk ke playlist Prambors ini. Ada. Hello, Neng boleh ngomong? Iya, oke. Gas, Neng Neng. udah punya Ayo, bel. Neng. Jennifer Lopez. Oke, lagunya adalah Like a G6. Jenny from the Block. Salah. Jennifer Lopez, It's over. Me, Myself, and I. Egois banget lu. Bukan. Anjir, enggak Gua tau gue. Ini Ada nyari kodam. Gini tadi. Siapa tahu kodam gue bisa bisik-bisik. Ya, ini rawa rentot. Rawa rontek. Kenapa sih semuanya tuh yang totot mulu? Ada apa? kenapa belakangnya tot? Sorry, rawa Biasa udah rontek. lama. Biasa. udah lama ya. Nyender. Oh iya. Udah nyerah. Nyerah ya. Ini putar dulu sampai putar sampai ada pencet bel. Enggak apa-apa, putar saja. Gue udah berusaha nyanyiin lagunya. Kan pasti Revin pasti lu tahu. Will.i.am ya? Ini sama Lil Wayne. Oh, Jello Lil Wayne. Nggak tahu gue. Nyerah. Pas. Apa? I'm into you. I'm into you. I'm into you. Enggak, baby. itu nada Paramore. I'm into you. Bener-bener I'm into you. Itu Paramore. Enggak, soalnya dulu waktu di Prambors nggak pernah putar lagu ini. Iya ya? Iya, nggak pernah. Sumpah pernah. Oh ya? Gue. Mana ada Mbak? Oke. Terus kita gak ada yang nyebut Bel. Kanye West, All the Lights. Enggak. Neng. Shh. Kanye West, Rihanna, All of the Lights.
all of the lights. Kurang lengkap. Oh, kurang Off-nya. Tat. Genus skor. All of the light, all of- Tau nggak lagu ini adalah Mbak, Mbak, jadi lagu yang ini pernah diputar waktu gue sama Gerus lagi yoga. Ingat nggak? Enggak lagi. cocok, cocok, Pernah yang kita yoga di Fitness First. cocok. Lupa banget enggak kayaknya. Kayaknya enggak nih guys. Enggak, Iya. enggak. Oh, mungkin versi Apa bossa lo? nova. Enggak, gue lagi kebayangin lu yoga, tapi lagunya tuh kayak gini kayak Cocok. tuh, si nggak pumping tuh. Masih. Please, Maunya seru. catch up. Oke, 2 lagu terakhir ya. Ya. It doesn't matter. Neng, Lady Gaga, Born This Way. Yeay! Yeay! Wow! Kayaknya gara-gara tadi lo ngelihat ini deh. Jadi lo bisa lihat ke masa depan. Iya bener. Iya. Eyes of the futuristic. Oh diganti-ganti. Puter-puter doang biar pinter. Gue. Neng, Gue. Ini Pitbull, lagu Give Me Everything. enggak lo harus sebutin semuanya. Karena gak cuma Pitbull doang. Pitbull, Neo, TI. T.I. Jello, enggak. This is Pitbull, Neo, Naro, Tonight. Pitbull, Neo, Siapa Pitbull, ya, satu lagi? Neo, Nadine. Nadine siapa? Cara ngapain dari lirik This is Pitbull. Reza tahu? Give me everything tonight. Benar. Iya. Ada berapa, Ceh? Pitbull sama 3 lagi. Oke, gue tahu kayaknya. Gue nggak tahu gue. Asyar. Enggak ada. Asya. Pitbull, Pitbull. Neo, Neo. Nayer, Ya. Satu lagi band. DJ. Afrojack. Anjir. Wow. Bro. The best. Enggak, soalnya ini adalah sebuah lagu yang pasti jadi top of the hour. Betul. Terus kayak minimal banget 2 jam sekali. Minimal banget. Gue tuh inget ini tuh pas diputar di Umbra, guys. Takut Masih ada tuh Umbra. Pada zaman itu sih ada. Pada zamannya Gen Z ada. nggak tahu. Ini untuk tahu lebih lengkapnya, emang Juliet ceritanya banyak banget. Sorry kak, aku taunya Zu sama Zodiac. Sorry banget aku Gen Z. Umrah, what the fuck is that? Umrah bukannya baju bola ya coy? Umbro anjing. Umrah. Tenang dulu. Umbra tuh tahu gua kebayang tuh besi-besi tangganya. Park 19, seberangnya Park 19. Seberangnya Iya. Park 19. Kalau sekarang tuh ada resto Monopoli Korea. ya? Iya. Enggak, sekarang tuh dia jadi restoran Korea namanya Moonlight Pocha, Ceh. Moonlight Pocha. Iya di Dulu situ. dulu klub gitu. Kayak Juliet tuh kalau- Ceh. Juliet tuh kalau Lempar body loh, ha? gini, Juliet tuh kalau kayak pecah banget di situ. Sebelum nikah lo juga anak Bekasi yang nakal. Anak Bekasi demen dugem lah itu. ABCD anak Bekasi cinta disco. baru. Jadi games ini siapa yang menang? Julio ya? Gokil lu, Jul. Gak usah sok kaget lu, gak usah sok kaget. Gila, Ternyata gua lo flip the berkembang. side. Lo berkembang ternyata. Iya dong. Hebat sih. Lucu banget deh. Jadi ini pas banget kemarin terjadi. Apa? Jadi gue ada sebuah quotes benar Ya. di Instastory. Terus gue kirim ke Mbak Niken. Mbak Niken adalah PD Prambors pada saat itu ngantuk yang dia. menerima kita. Anjing lu Julio. Gua ngantuk. Gue sebosenin itu apa yang mau cerita. Enggak, ini lagi hujan. Astagfirullahaladzim. Cepetan. Intinya quotes-nya adalah to the first job who hired me, thank you for accepting me without experience. I will never forget you. Terus gue ngirim itu ke Mbak Niken. Kayak gue forward aja gitu malam-malam. Terus dia reply, I always have good eye for great potentials, my love, but potential means nothing without you and your friends' hard work and persistence. So you have only yourself to thank for to have brought you to where you are now. Mbak Niken di Inggris sih ya. Terus sama Genus nggak Bahasa dibales. Inggris banget. Kicap. Semua gue belum balas coy. Kicap. Translate. Artinya. Oh. Tuh mau gue aja translate. Boleh. Coba nih. Coba. Ini Handphonenya challenge dong. nih. Udah ke UK masa? Nih. My buba. I always have good eye. Oke, Translate, aku selalu punya mata yang bagus untuk potensial yang bagus, cintaku. tapi potensial tidak ada artinya tanpa kerja keras dan Apa ini kemiripan. Bukan. Persis. Apa katanya? Persistence. Persistence kata dia persis. Kemiripan. Bukan kemiripan. Kegigihan. Kegigihan
Jadi satu-satunya yang lo harus berterima kasih adalah diri lo sendiri. Bukan. Enggak. Lihat, maknanya jadi nggak ada. Kalau Julia yang Lesap. Jadi lo hanya punya diri lo untuk berterima kasih yang telah membawa lo di mana lo sekarang. Peluk kencang gitu. Oh, Mbak Niken. Gue menyesal karena waktu di London gue gak sempat ketemu Mbak Niken karena Mbak Niken jauh kan. Di Liverpool Manikan. Liverpool itu berapa jauh dari London? Liverpool? Is that what you mean? Ya Harry. What's the end? Sorry, lagi-lagi karena kosakata Inggris dia cuma British, dia cuma dari Harry Ya. Potter. Harry Potter. Harry. Harry. Dari London ke Madrid berapa lama? Dia terus dia bilang, dari Bansan ke Madrid. Enggak, satu. Lo RSIA apa Emirates? Satu negara aja udah beda. Oh beda ya dari London ke Liverpool. Sorry London ke Liverpool. Nggak tahu. Tapi lo semua setuju kan? Maksud gue kayak apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita alami dan apa yang kita punya itu Iya. dari situ. Iya sih. Iya, Itu benar kantor ya. pertama kita guys. Kita dari semester 5 Iya, kuliah iya. udah nyambi sambil kerja di situ. Jadi kayak bolak-balik magang, kuliah ngantor, gaya banget. Dulu tuh zamannya Prambors ya, Netters itu benar-benar kita ada sebelum siaran masih pemanasan pif paf. Iya, bener. Asli. Terus pernah di tengah-tengah training gue sama Genus nge-MC. Kita kayak dari Tarnus coy. Kita sebelum nge-MC disuruh pemanasan, Ateng kita dibawa ke toilet. Kita dibawa ke toilet, disuruh push up, disuruh Itu aneh pemanasan. banget. Padahal MC-nya Sweet 17. Jadi kayak baju kita udah rapi-rapi, kita dibawa ke corner kamar mandi sama si masnya itu. Terus di depan Westafel kita kayak pif. Kasian banget lah Nah, anak-anak ini. si anak yang kita MC-in itu masuk B-Voice Genus. Sumpah lu. Masuk B-Voice. Berarti kita semua membekas itu Julio. Ya udah bertahun-tahun masih inget ceritanya sampai sekarang. Iya. Tapi kalian masih nggak pemanasan kayak gitu? Kapan Enggak. terakhir? Enggak. Tapi lo kayaknya masih deh, Mbak. Enggak. Masa sih? Gue kalau kalau siaran ya udah ngomong aja lagi orang kayak ngobrol, ngapain dipemanas-pemanasin ya kan? Enggak, tapi ada satu yang waktu gue ke Mustang waktu itu, Iya. lo tuh kayak ada satu momen pas lo sambil baca-baca sesuatu, lo tuh kayak Oh iya. Itu gue tuh lebih ke jadi habits gitu kalau gue lagi di Nah, biasa sama, aja. sama. Gue juga. Oh, kalau gue bukan habit. pernah gue denger lo kayak gitu. Sekali Kalau lo apa? Coba kalau lo apa? Habit hebat. Habit lo apa? Gak ada. habitnya ngeluh. Enggak, itu pemanasan tenggorokan kan? Iya. gitu. Gue cuma, gue gak mau kayak dia nih kan. Jadi gue tuh cuma make sure emang ini ada lubang untuk secerca harapan. Ada lubang untuk secerca harapan apa? Gak ada. Tapi lu sebelum MC sebelum mulai apa-apa masih kayak mau muntah-muntah gitu, Mbak? Masih. Sumpah gue juga loh, Mbak. Dia itu mualnya. dari kecil loh Netters. Iya, selalu Mbak tuh pasti kayak sebelum mulai nge-MC atau naik panggung dia tuh pasti kayak ada batuk-batuk sampai kayak weh. Sampai ada gitunya. Lebih ke nyangkut kayak mau muntah. Gitu. Iya. Ternyata gue asam lambung guys. Ini beneran. Oh, jadi ketika keadaan agak stressful, dia Jadi membuncah. stres, iya. Gitu. Oh jadi gue tadi pagi tuh Wah, the best. sebelum kesini kan gue pengen yang manis-manis jadi gue minum kopi susu. Oke. Tapi keadaannya belum makan. Udah minum kopi susu, manis ya enak gitu. Habis itu kan gue mandi kan sebelum mandi gue pup dulu nih. Jadi lagi di WC lagi berak gitu kan. Tapi muntah. Mas gue lu bayangin deh, gak ada apa-apa orang kena muntaber. Aneh banget. Tapi gue menanggapinya dengan santai gitu. Nih lanjutan ceritanya. Jadi tangan kanan gue pegang handphone, gue lagi main TikTok. Ya udah biasa Iya, aja. aneh gitu. banget. Karena ya udah biasa gitu. Ya, berarti kamar mandi itu selalu pakai itu basah banget kan Nus. Karena dia harus flush di dalam dan siram yang di luar. Bener-bener. Basah banget kayak bisa kena banjir. Kayak lapangan futsal diguyur hujan tuh lo. Ya Allah. Tapi ya Netters menurut gue kita berempat ini adalah orang yang walaupun sudah lama gak ketemu Genus tapi ngobrol tuh masih kayak dendar. Iya. Tektoknya dapet. Iya. Kata gue, Ateng kita suruh ngomong panjang yuk. Dari tadi dia belum ngomong panjang tau. Gak, gue tuh kan emang tipikalnya nyeletuk aja. Iya benar. Aku canggung anaknya kalau. Ya. Gitu. Canggung gue bisa main teater. Tapi ya ngomongin yang si nge-MC kan lu masih pada itu kan ngerasa memual apa memuntah segala macam. Mbak doang. Lu Gue enggak? juga. Kamu juga. Gue masih loh, gue tuh takut tau Gue dikit doang tapi. Iya, Tapi lo ada kan? Lo Ada. emang ini
ini apa A Star Is Born. Hey. Jadi kayak jiwaku di panggung. Nebak Lady Gaga ya bener. Kalau pamanya Atem Star Syndrome gimana? Salah dong. Syndrome. Enggak, tapi gara-gara gue sering ngerasain itu, gue akhirnya udah benar-benar nggak pernah ngambil job MC lagi loh. Oh iya. Terakhir gue Gara-gara itu. Gara-gara itu. Efeknya separah itu juga Separah buat itu, lo? separah itu. Jadi job terakhir gue tuh malam sebelumnya tuh yang sampai muntah-muntah saking paniknya segala macam. Wah, jauh banget. Terus abis kerjaan itu gue ambil itu jadi kerjaan yang terakhir gitu. Oh. 2024 2024 2 minggu lalu. Ya. Seger banget. 2017 benar-benar selesai dari hits tuh udah nggak pernah ngambil lagi. Kayak kita pernah MC berdua pensi gitu, itu bukan kalau nggak salah. Iya kan, kalau itu kan pensi-pensi Oh, gitu. iya. Jadi kalau sekarang tuh kalau MC yang acara komunitas gitu-gitu. Tapi kalau Yayasan. acara komunitas dan yayasan gitu nggak nervous? Enggak, soalnya Biasa kan aja. karena nggak dibayar jadi kayak gak ada beban gitu. Iya benar. Tidak ada tanggung jawab harus, acara ini harus seru ya. Tidak perlu, yang penting berjalan lancar. Guys, tapi paling bikin tegang yang mana? A, MC yang hadiri orang-orang terdekat lo, Iya. atau B, MC yang benar-benar audiensnya lo tidak kenal tapi orang korporat, atau C, masyarakat aja yang kayak MC panggung Ancol gitu. Paling susah. Yang lebih bikin nervous yang mana? Gue lebih orang terdekat sih. Sama gue Iya, juga. gue coy. orang terdekat. Lu lebih korporat malah. Lu korporat. Masa sih korporat? Gue paling enjoy korporat. Iya. Karena iya kayaknya mau di situ juga. Iya kayak kalau kayak jadi apa tuh namanya moderator. Iya. Kayak gitu tuh gue itu menurut gue MC paling gampang buat gue karena gue nggak perlu kayak halo pemirsa mana suaranya sebasa gue tuh gak bisa banget gue kayak gitu tuh gue bisa pulangnya gue bisa nangis coy kayak Sementara buat gue MC kayak gitu tuh gampang banget. iya. Gue pernah ada satu pengalaman MC. Kan biasa kan orang kan kalau Iyo kan sering suruh kita kayak, "Kak, standby boleh kayak 5 jam sebelum, Kak." Enggak, terus gue kayak, Enggak. "Iya, enggak mau." Iya, Kak, soalnya ini tuh panggungnya tuh kayak ini tuh panggungnya gede banget, terus tangga juga tinggi banget. Wow. Nah, terus kan gue juga mikir kan kayak, "Oke, tangga tinggi ya tinggal gue naikin aja gitu." Iya, tapi ini gede banget, Kak. Ya udah, gue udah biasa. Di mana sih pertanyaan gue? Gue kayak di Pullman apa di Fairmont, pokoknya Indoor. apa? Indoor. Ballroom gitu. Nah iya kan karena Ilal jadi kok kayak segede apa sih gitu. Ternyata guys panggungnya beneran gede banget. Terus yang dia bilang tangga panjang banget itu, gue pikir kan tangganya tuh ya udah kalau emang tangganya banyak tinggal gue naikin. Ternyata gue turun. Jadi tuh backstage-nya lebih tinggi daripada panggungnya. Jadi jadi kalau lo mau masuk panggung itu tuh lo kayak halo pemirsa tapi sambil turun tangga. Gimana caranya? Kayak diva ya, berasa Dayanti nggak lo? Betul. Nah, terus kan pas gue liat itu gue kayak astagfirullahaladzim, itu gue udah takut duluan karena kayak nanti gue kepleset. Ya, terjadi gue kepleset. Terjadi. Apa? Ya acara Zep. Cece nemenin gue. Iya dia nemenin gue. Cece gede banget kan panggungnya. Panggungnya gede banget dan Julio harus turun kayak halo. Parah. Oh menyapa rakyat di bawah. Semua orang duduk di meja. Jauh banget di belakang. Nah, jadi tuh gue sempet ada yang kira kayak MC apa Nabi Isa diturun tinggi banget. Enggak, soalnya gue udah Panggungnya Nabi Adam, pelan-pelan Pak Supi. Pelan-pelan Mas Subi. Apa? MC buat rakyat kayak gitu atau jadi host MC buat nikahan orang Chinese. Nikahan orang Chinese seru. Sumpah. Seru Gue aja. MC Tapi wedding kan- gue gak peduli banget karena kayaknya orang-orang gak peduli gitu loh. Iya, Gue suka banget tuh salah satu Gua- job favorit gue gua tuh juga. MC wedding. Karena bayarannya Gua juga. juga gede banget guys. Gue juga. Bayarannya gede, terus Plus yang lo omongin kan pasti Template. walaupun kayak beda nama, beda prosesi, tapi kayak gue tahu sih abis ini mau cerita apa, tapi kayak bakal gitu-gitu aja. Betul. Nggak ada kayak improvisasi itu nggak terlalu banyak. Nggak Dibandingkan acara yang kayak halo rakyat-rakyatku itu kan kayak ayo mas ulur waktu lagi alat bandnya belum siap. Iya, itu gue paling males tahu ngulur band. Buat IO. Gak gitu. IO. Sama gini kita lagi ngomong nih terus di belakang ada drum. Deng. Enggak. Lu kerja, gue kerja. Gue ngomong lu berhenti dulu dong main. Loh, tapi kan mereka cek sound, kalau enggak nanti bandnya nggak bisa. Ya tadi dong cek soundnya. Ya kan ganti alat, beda band. Bener, enggak apa-apa deh. Cuman pelanin dikit bang. Gue ada amandel soalnya. Tapi gue liat makin kesini persistence lu makin hebat ya kayak. Iya, Artinya apa sih persistence? Kemiripan itu kan. Iya, yes. Persistence. Baru 5 Prescription menit lah. kali, prescription. Persistence, willingness, and the cleanliness of yourself. And fuck you all. Mau cerita. Iya, boleh. Yeay.
Ini kan podcast Julio and Friends. Enggak. Jadi MC nikahan Cina itu, Gen. Oh, iya. Jadi waktu gue siaran Prambors, ada nih orang nih ceritanya dia pendengar, kalau nggak salah waktu itu Jelly deh, Iya, Jelly. Terus dia pengen gue nge-MC, gue sendirian, gue belum pernah nge-MC, obatnya sama Mas Adit. Hey Dude, dia pendengar Hey Dude. Nah itu gue baru siaran 2 minggu, tiba-tiba dia kayak, aku ngefans banget, kan gue bingung kayak, hah gue baru 2 minggu. Dia pengen gue nge-MC nih, si Cina ini, Orchin ini yang tinggal di jaraknya itu dari Jakarta ke Chinese. Sorry, gue potong lu. Lu bisa blunder banyak. Iya. Makanya, sorry. Iya. Nah, jadi tuh dia pendengarnya Mas Adit kan? Enggak, dia Dia pendengar Hedut. Iya, Waktu lu terus- siaran sama Adit. Iya. Insomnia kan? Bukan. Adit Ledom. Adit Ledom. Soalnya itu gue disuruh nge-MC di dia. Di mana ya, Ce? Lokasinya itu Di luar kota. si Cici itu di luar kota yang naik pesawat saking deketnya gue dilempar tenggo sama pramugarinya, guys. Jadi tuh ternyata lagi jadi gini ya, take off. Gue liat tuh ada Mbak tuh lagi bagi-bagi tenggo. Mbaknya belum keluar bagi tenggo, tiba-tiba pilotnya kayak we want to landing, go back to your station. Jadi mbaknya kayak misi mas, dang. Gua dilempar, gua kayak gue inget muka lo ya gitu. Udah. Sebut Tandain dong lo. maskapainya dong. Apanya? Sebut dong. Lah, udah tutup. Tutup anjir, Ya, maskapai. gara-gara kelempar tenggo. Enggak. Nah, udah, terus abis itu gue nge-MC nih di sana. Ini nge-MC perdana gue, guys, by the way. Oke. Semenjak menjadi penyiar radio, nge-MC wedding pertama gue. Terus gue udah mulai nih opening bla 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 bla, nikahan Cina, by the way. A Chinese wedding. Ini terus kayak sembari menunggu mempelai kita memasuki area, silakan nikmati hidangan yang tidak seberapa ini. Mereka nabung susah-susah Iya. mau ngasih makanan terbaik lo Nah, bilang tidak seberapa. Persis, WO-nya ngomong gitu, ini mahal loh mas. Ya sorry mbak, udah. Karena WO-nya juga nggak tahu gue siapa, jadi ya gue di anjing-anjingin. Jadi sepanjang MC itu gue berantakan buat MC-nya. Gue kayak mau nangis gitu. Terus ada satu fase gue lagi makan nih. MC sini cepetan gitu. Jadi gue kayak, ada apa nih? Iya. Ini pengantinnya mau potong kue. Udah terus sana kamu ke sana. Terus di briefing ini ntar kuenya dipotong. Ntar kedua mempelai suapin ke papa, mama, mama. kungkung, popo, Iya, siapa. Gue kayak, aduh baru semua nih bahasanya. Udah. Karena semuanya tidak dalam bahasa Cina, tidak dalam bahasa Indonesia, tapi semua pakai ada istilah Cinanya gitu. Yeah. Kalau Chinese wedding sudah, terus disuapin ke mama. Oke, berikutnya kedua mempelai akan memberikan suapan ke kungpo. Kungkung dan popo, menurut gue sih gua rapel it's emas ya. Kayak berikutnya suapan ke kungpo. Jadi menu makanan anjing. Iya. Makanannya orang. WO-nya panik, mempelai keduanya bingung, ada yang di belakang. Ayam kah? Sumpah, habis itu semenjak itu gue benar-benar belajar di YouTube nge-MC Chinese wedding kayak gimana. 2 minggu kemudian alhamdulillah dapat wedding. Gila. Tapi nggak Chinese kan? Kata manajer gue tapi kali ini Arab. Kaum aneh. Gue kan kayak Kaum aneh. terus kayak Jul, terus kedua mempelainya minta tolong boleh nggak sekaligus baca doa-doa kecil. Doa-doa kecil. Surat-surat pendek terus gue kasih 2 pilihan. Surat pendek. Doa kecil surat pendek. Al-Ikhlas nih. Nah, terus gue kasih 2 pilihan ke manajer gue bilang, Bal, oke, tapi gue cuma tahu doa makan kedua orang tua sama Al-Fatihah ya. Bener-bener kehidupan sehari-hari. Bukan Udah doa deh. kecil tuh. Iya. Gue kalau jadi mempelai kayak ini ancaman deh kayaknya. Dari sampai sekarang joknya makan doang. Kayak gak usah MC, ya begitulah guys. Tapi memang enak sih MC wedding tuh gue suka. Iya. MC wedding agak yang semi formal atau mungkin yang cue card-nya udah disiapin dengan bagus tuh gue suka. Karena gue males mikir sama gue. Iya enak banget deh. Iya, Kalau kayak gitu tuh. cue card sempurna tuh Iya. enak banget deh. Iya, bener-bener. Kayak kita pernah ini nggak sih yang kita mau MC tapi dilempar, Kak ini cue card tapi Rundown ya? rundown. Ih, gue Iya kan? sering banget. Itu kan itu Nah. kebanyakan pensi kan, kebanyakan. Iya. Karena iya. kalau itu kan mereka nggak tahu, jadi kayak oh ya udah cue card mungkin bentuknya seperti ini. Iya, benar. Cuman kan IO juga masih ada Ada aja yang IO bentuknya itu kayak gitu. merendahkan. Mereka pikir kita tuh mau aja digituin soalnya. Iya, gue juga akhirnya gue terakhir gue punya keberanian buat kayak ini bukan
Cue card ini adalah rundown. Cue card itu maksudnya kayak gue harus ngomong apa, ya mungkin gak akan gue bacain precise juga, tapi kayak at least gue harus ada guideline, apalagi kalau ada nama, ada sponsor, susah banget bolak-balik lah tuh nyari-nyari mereka. Iya, apalagi kan kalau rundown ditaruh cue card kayak kecil Iya banget kan. anjir, digepengin. Iya. Di antara kita berempat, hanya Reza Al-Kadri yang masih siaran. Iya, betul. Yes. Iya, iya, Mbak. Lu plan itu nggak? Iya. Enggak. Rezekinya di mana aja. Enggak, tapi Mbak sebenarnya lu pernah nggak maksud tuh gini? Lu ada nggak target kayak oke gue akan siaran sampai umur gue misalkan 41 atau gue akan siaran sampai gue nggak bisa? Enggak sih, gue enggak seribet itu ya. Gue kayak gue jalanin aja sekarang arahnya kemana gitu. Kebetulan arahnya siaran lagi dari Maseng ke Gen, itu juga sisa gue nganggurnya sebenarnya cuma 2 minggu. Terus habis itu alhamdulillahnya masuk Gen Langsung lagi. dapet Gen. Jadi gue nggak ada batas sih. Emang kalau misalnya ternyata gue siaran sampai tua ya gue fun ngelakuinnya. Ya terserah. Mau dibilang iya kan, tapi radio mau mati apa segala macam. Ya kalau rezekinya masih di situ ya santai aja. Gitu. Tapi lu masih suka nggak radio? Maksudnya gini, itu masih menjadi hal yang lo cintai, Iya. radio Atau autopilot. Udah jadi kerjaan doang. Kalau gue sih ngerasa autopilotnya ada, tapi gue masih ngerasa ada funnya. Kayak gue nggak, iya karena balik lagi gue nggak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di luar studio dan lain-lain. Gue mikirnya kalau gue masuk studio ya, gue dengerin lagu, walaupun cuma sepotong-sepotong doang ngobrol-ngobrolnya. Sama ya mungkin gue punya portal untuk ngeluarin Berkomunikasi. opini gue aja juga sih gitu kan. Oh itu benar. Gitu ya karena kalau misalnya kita nggak siaran kan kalau gue yang mikirnya kita mau ngobrolnya di mana lagi gitu karena kan teman-teman gue juga dikit gitu kan. Masa sih gue nggak percaya temen lo dikit? Enggak, konsepnya Reza Al-Kadri tuh temennya dikit, koleganya banyak. Oh, temennya dikit, koleganya. Kita hitungannya apa, Mbak? Kita hitungannya tuh Gak kolega kan? enggak lah, gila. Hampir. Rampet. Tapi gitu karena gue sekarang cuma ngobrolnya sama yang paling intens cuma sama istri gue gitu. Jadi gue nggak karena Kelebihan apa kekurangan itu? dua-duanya sih. Kadang-kadang enak juga. Tapi sayang. Sayang, betul. Kalau lo kan berarti terakhir 2021. 2021. Udah kangen belum? Enggak lagi. Gue sama Juli juga gak kangen loh. belum kangen loh. Kenapa ya? Gue juga belum Ada kangen, coy. apa ya? Kayak apa ya? Karena udah banyak platform entertainment baru kali ya. Itu mungkin satu atau mungkin dua yang gue tuh suka pikir kayak lah berarti kalau gue gak kangen apa iya emang ternyata gue tuh gak bilang di radio gitu. Gak mungkin kalau itu. Enggak ya? Iya kan lu juga Lo dua, maksudnya lama kan. walaupun kita udah 1 tahun gak siaran, tapi sebelumnya kita 12 tahun di tempat itu juga. Iya. Iya sih. Karena point of view gue tuh nggak cuma di satu radio, jadi gue Iya melihat loh. banyak Iya, habits benar. orang, gue ngelihat cara kerja dari masing-masing company gitu. Jadi kayak Berarti gue senang-senang aja. Prambors, Gue Hits. bahkan sebelumnya global dulu. Bener, Global. global. Prambors, iya, yang ban motor gue pecah itu. Thank you Masih. Yulang. Global Prambors, terus Hits. ke Hits, aka Bangkrut FM, abis itu ke Mustang, terus sekarang di Gen. Gila, 5 radio. Mana yang terbaik Reza Al-Kadri? Yang terbaik dan nomor 1. Stop dulu Gen FM skip karena dia lagi di Gen FM, tapi dia di Gen FM. Gak boleh lah. Gak boleh. Ya udah selain Gen. Karena Gen pasti dong. Iya, betul. Selain Gen benar. Kalau in terms of sekolah dan teman-teman pembelajaran dan lain-lain, gue sangat merindukan momen kita di Prambors, gitu. Tapi kalau untuk uangnya, aku sangat senang dengan company-ku sekarang. Sekarang apa hits? Sekarang, Bukannya itu dulu gajinya gede juga. tapi bodoh karena itu bangkrut kan? iya, Iya, sorry, iya, bukan. iya. Jadi kan Hits naikin level ya, Iya. Tapi gara-gara Hits abis itu tutup, abis itu nggak ada radio-radio lain yang berani untuk nyamain harganya. Betul. Jadi yang bisa disamain waktu itu cuma waktu ketika masuk di Mustang gitu. Jadi Oke. kayak in a way ya bagus tapi jelek gitu loh karena jadi nggak ngasih kesempatan orang-orang lain untuk bisa nge-hire kita gitu. Iya ya, kayak ngerusak angka lah gitu Iya. jatuh. Tapi lo menyadari gak sih di antara semua kerjaan, siaran tuh yang paling easy money coy. Asli. Iya, Asli. benar. Parah maksud gue, ya apalagi kita juga sudah terbentuknya dari lama. Betul. Jadi makin kesini, apapun kondisi lo, mau lo sebelumnya juga habis kerja apa, lo capek, tapi kayak ketika lo masih siaran, ketika pas lo harus siaran, lo bakal kayak ya udah aja gitu loh. Iya. Apalagi kan kayak makin kesini tuh format lo jatah lo ngomong kan makin sedikit kan. Benar. Jadi kayak
oh ya udah dipadetin terus udah. Jadi walaupun lu siaran mungkin 3 jam, in total cuman setengah sampai 1 jam paling kalau Iya, dijadiin benar. satu ya Iya, nggak sih? Benar. Sisanya kan ngopi kan. Ngopi. Sebat-sebat. Nonton Oh, YouTube. Iya, itu dia. belum pas radio zamannya udah tapping. Ya Allah, setengah jam kelar kali. Kelar. Taping sama Reza Alkadri, the fastest announcer on earth, bro. Gila, siaran 4 jam di Rapel, ya sekitar 28 menit. Anjroy. Sumpah, coy, cepet banget. Cepet banget Jambe. Kemajuan teknologi. Bener. Tapi gue mau nanya deh, Ateng berarti lu udah berapa radio sih Teng total? Lu pernah di Star ya? Star. Ngasal ya gue? Oh, radio pertama gua. Dreamers. Yang Enggak, Tangerang. Yang Tangerang. Iya, itu. Amirah FM. Amin. Itu radio anak muda, cuman kalau denger kalau nggak radio dangdut, radio dakwah kan. Kata gue sih itu radio fokus jualan pasmina. Namanya aja Amira. Iya, itu dia lumayan oke lah Anak-anak di B-Voice banyak di situ Ciledug. kan? Ilham pernah jadi PD di sana. Bener, kita tahu Amira gara-gara Ilham. Gara-gara Ilham, waktu itu Ilham Oke. sempat jadi PD, nggak lama gue masuk, Ilham cabut. Terus kayak ya Allah jauh banget nih di Oh, ke Ciledug. panti-pantian dia. Betul. Terus cuman kan gue waktu itu lagi butuh duit buat skripsi kan Oke, ya. ah. Jadi kayak ya udah deh ke Amira. Ciledug gitu. Siarannya sampai malam jam 8 sampai jam 12. Dari Pondok Kelapa, Teng. Oh enggak, udah ngekos waktu itu. Oh, dari Kemanggisan, dari Kemanggisan. Tetap Cuman lumayan jauh lah. sih Teng tapi bener. Jauh. Tapi Itu dibanding Pondok Kelapa, Bray. tapi namanya nyari duit ya itu namanya susah nyari duit deh. Kayak pulang Iya, malam sorry ya, 2 Bang. kali gue hampir dibegal. Astagfirullah. Dari Ciledug ke Kemanggisan itu jalan banyakan yang gelap juga. Teng, gimana sih? Gak seterang jalanan-jalanan Sudirman gitu Teng, kan. gimana sih experience lo hampir dibegal? Apa kalau sudah melihat orang kayak bawa celurit gitu? Atau kayak orang udah kayak, woi gitu? Jadi ini Nempel. pas lagi pulang dia tuh kayak nyalip motor gua dipulanin terus gua kayak kenapa nih gitu kan. Jadi momen ketika dia mau mulai mundur, gua tuh bener-bener ngelihat spion kanan gua. Terus kayak, oh udah ada motor belum ya? Jadi gue ikutin motor lainnya. Karena berkali-kali kan kayak gitu kan. Terus kayak, oh untung gue di radio belajar multitasking nih gitu. Jadi kayak, Anjay. Keren, anggap aja ini Oh, mixer gitu. ya. Tiba-tiba mata Teng gua kayak- lagi gini dang sambil siaran. Halo sobat Amira, apa kabar? nggak dangdut banget. Dan begal. Kayak gitu. Nggak Terus bener, ada bener. satu jalur kalau misalkan pulang itu ngelewatin bawah jembatan tol gitu kan. Dan itu gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Lampunya tuh cuma lampu dari motor atau mobil Lampu dari gitu kan, motor ya? doang. Nah, sedangkan lampu motor itu kan nggak sejauh itu kan. Iya. Jadi bener jarak udah tinggal 20 meter. Gue nggak tahu itu sengaja atau enggak. Masa tengah jalan ada knalpot? Hah? Knalpot, knalpotnya. Ada asapnya nggak keluar? Kan knalpotnya dong. Knalpotnya Kayak doang. gila motor nah. Ada kodamnya dong kalau ada asapnya. Terus yang bener-bener untungnya kan Ada gue kodamnya. sigap kan. Gue menghindar, tapi pas gue nengok kiri itu tuh udah ada 2 orang. Jadi kayak, oh apakah ini jebakan Batman gitu. Pasti. Jadi ya Habis siapa deh yang gua. kena, apa berhenti, apa kesandung itu langsung disikat Abis, tuh. udah habis, Iya, iya, habis, iya. habis. Gue juga pernah hampir dibegal di Radal. Hmm. Radio dalam coy, itu Jakarta Selatan deket PIM banget. Tapi emang banyak jalanan gelap di sana kalau di Radal. Iya, tuh, gue pernah sepi. dibegal hampir topinya. Jadi gue lagi jalan. Iya. Ih tegang banget tuh gue dengernya. Si berharga ting. HP enggak, dompet enggak, nyawa enggak. Dia cuma mau topi. Kata gue makasih. Topinya cubitus kan. Dicubit meletus kan. Modelnya Jojo Suherman. Lucu. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya, terus maksudnya pengalaman-pengalaman gini yang ya kita dapat waktu era-era kita masih hustling ya. Masih hustling banget benar. tuh pasti Emang ada. sekarang udah enggak hustling guys? Masih sih. Masih Sekarang lah. udah settle. Sekarang mah udah kenal cicilan. Dia peleteran terus. Parah cuy. Kayak kok gampang ya geser kartu kredit. Asli. Tahu-tahu sepatu baru. Tapi kalian berdua udah nggak mau siaran lagi? Apa kalau ada kesempatannya untuk siaran? Iya di Gua tuh- luar kangen atau enggak gitu. Enggak sama, bahkan kalau gue ya, gue nggak tahu. Kalau gue nggak mau bilang enggak sama, tapi barusan gue bilang, tapi gue rubah ya. Kayaknya gue masih belum aja gitu, karena kan semenjak gue cabut dari Paramount juga ada beberapa tawaran dan cuman gini, gue nggak tahu gue tidak menerima radio itu apakah A memang gue tidak mau siaran atau B menurut gue radio itu nggak kayak rumah, karena Paramount kan gue rasanya kayak rumah kan. Iya, Nah iya, tapi tuh kayaknya memang gue nggak mau, gue belum mau siaran aja karena kayaknya sekarang tuh enak ya kita kalau waktu kita jadi penyiar radio kan kita kan masih kita budak korporat kan, kita bukor. Kalau sekarang tuh ya udah ya lo jadi karyawan untuk diri lo sendiri aja gitu.
Bingung ya kayaknya. Nggak bingung sih, cuma gue bosen. Caranya panjang. Itu freelance ya. Udah selesai. Udah, lu bisa singkat anjir. Tapi gue pernah menyadari, gue nggak tahu apakah ini dirasain atau juga kalian juga atau enggak gitu. Kenapa gue mungkin bisa bilang nggak kangen siaran? Karena kayaknya esensi gue lebih ke bisa ngobrol aja gitu loh. Ada platform ngobrolnya instead of benar-benar emang harus ada mic, ada mixer apa segala macam. Dan sekarang lo sudah gitu. punya platform TikTok. lain. Ada belum ada. Di TikTok, di Iya, TikTok ada, TikTok. TikTok ada. Iya di. TikTok. Cuman kan kalau TikTok kan satu arah gitu kan. Lah kalau ada tapi nyawa satu arah. nggak kira-kira? Kalau tiba-tiba dari Lagi konten Kodam tidak ada. Genus kosong, Aji Suhendar kosong, Julio Devri. ada. Di Blorong. rusak. Relax rusak. Kayak kodam lo apa kodam gue relax rusak. Tapi kenapa ya dulu kita dulu tuh ya apalagi maksud gue pas zaman magang gitu. Lo bandingin deh. Kalau sekarang lo ngelihat anak magang di radio lo gitu mungkin terakhir gitu. Sama lo bandingin, aduh tapi ini banding-banding ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Maksudnya Nggak kita apa-apa. kita pengalaman dan generasi kita kan lumayan beda. Soalnya gue ngerasa pas kayak zaman kita magang tuh kita rajin banget loh. Ya. Kita rajin banget, bahkan kita bener-bener mengesampingkan semua hal lain, even kuliah lo. Supaya kayak lo on time masuk, apa segala macam, lo semangat kerja. Gue tahu jawabannya. Silakan Pak. Karena kan kita tuh beda generasi emang sekarang. Kalau umpamanya makanya tuh kita juga ke generasi di atas kita tuh kan juga beda kan. Dari kita ke generasi ayah ibu Pasti. kita tuh beda. Karena waktu pas zamannya kita distraksi itu belum sebanyak sekarang Gen Z. Betul. Nah, iya lo tau lah. Mungkin orang nih gak nyadar tapi lo harus tahu bahwa gadget dan sosial media tuh adalah distraksi yang sangat dan paling besar di hidup seseorang. Nah, jadi makanya kalau kita sekarang itu merasa mereka ini mereka itu karena ya dan again mereka tuh tidak lagi fokus di kehidupan nyata, tapi mereka udah membagi fokusnya ke kehidupan nyata dan ke Iya. Yang lain-lain. ke handphonenya gitu. Menurut gue tuh ada sisi ngeblurin itu tuh antara dunia maya sama dunia nyatanya tuh. Iya, itu Jadi dia. kayak apa yang ditampilin dan apa yang ditampilin di layar kaca, layar kaca nggak tuh? Layar Orang handphone radio. sama kehidupan nyata tuh udah makin tipis tuh. Ya jadi orang-orang makanya biasa kayak selebgram kemanapun mereka kan tetap merasa mereka ngetop padahal kan sebenarnya kan lu mungkin ngetop di kalangan lo tapi ketika lo ke daerah tertentu misalkan kayak lo ke Nias gitu. Ngapain lompat batu? Kayak di uang Mau masuk 1000 duit gitu. cetak, duit lebaran. Nias. Tapi maksudnya sebelum ada dunia sosial media dan lain-lain ini kayak ya penyiar radio jadi salah satu aim orang anak-anak muda Benar. khususnya karena mereka ngerasa back then that was the influencer. Benar. We were the Iya. influencer back then. Sekarang tuh orang tuh masih kayak memuja atau ngedengerin banget penyiar radio kayak dulu kita dengerin Andari, Iya. Mas Iya. Darto, Mas Iya, Oki gitu nggak iya, sih iya. atau kayak penyiar-penyiar di radio lain apa udah blur aja ya? Blur aja sih kalau menurut gue jadinya udah kebagi ya mereka mungkin dengerin radio tapi di satu sisi mereka juga ngefans sama social media influencer favorit mereka gitu jadi kayak kalau dulu ya either lo nonton di TV lo ngefans sama artis A, B dan C Ya. atau mungkin opsi dalam tanda kutip agak indie-nya gitu kali ya yang kelihatan agak lebih bagus ya dengerin radio gitu makanya dulu juga kita ngerasa situasinya mirip-mirip Iya, tuh iya, kayak iya, kita iya. lebih pengen jadi contohnya penyiar radio dulu gitu kan karena agak sulit digapai tiba-tiba dari anak kuliah terus jadi artis gitu kan kecuali lu main FTV main Serigala Aung-Aung gitu kan Serigala ya kan lu ikut Aung-Aung. casting dan lain-lain gitu kan ya jadi penyiar radio ya in a way jadi influencer tapi ya it's not about numbers tapi di mana kita bernaung iya kan Iya. Tapi era ketika si radio ini udah masuk ke 360 tuh yang dulu udah mulai main ke Udah Instagram, live sosial IG, media, apa live segala IG macam. gitu. Menurut lo itu yang mempengaruhi mengurangi kadar kayak apa ya keren nih radio yang kita lihat pas zaman kuliah nggak sih? Karena nggak se-eksklusif itu ya. Karena kalau dulu kan lo tahu mukanya kalau lo buka websitenya doang gitu. Benar. Di luar itu kayak oh ya udah dengerin suaranya aja ngebayangin kayak mukanya Andari kayak gimana sih gitu. Kalau nggak training di Prambors, Iya nggak sih. siaran di Prambors mungkin nggak akan Nggak pernah tahu wujudnya Andari kayak gimana. tapi kayak kalau nggak kayak gitu juga ntar makin mati gitu serba salah juga Iya sih. Oke, ini terakhir. Oke. Jadi boleh dari masing-masing Oke. sebutin hal yang lo punya atau yang lo bisa karena lo sempat menjadi seorang penyiar radio. Oh, Yang mungkin gak dimiliki sama orang-orang lain gitu. oke. Gua dulu deh. Boleh. Gue on time.
Karena dulu di radio itu di Prambors waktu gue training sangat ditekankan every second matters. Jadi kayak setiap detik itu berarti Every banget. second counts kalau kata Oh Karmi. iya every second counts. Apa every second matter ya? Pokoknya Sama aja. Iya, Sama pokoknya aja. kayak setiap detik tuh berharga banget. Makanya kayak iklan itu benar-benar 60 detik ya 60 detik lo baca adlib sekian. Dan akhirnya itu membuat gue sekarang mungkin setiap gue menghitung waktu itu tuh gue tidak menghitung secara zona waktu kan. Misalkan ada orang kan kayak lo janjian sama temen lo ntar kapan? Ya paling habis asar atau kayak ntar malam gitu. Nah kalau gue tuh benar-benar kayak Gue juga gak bisa tuh Iya. janjian abis maghrib tuh gak iya, bisa gue. Jam kayak- berapa? Nah gue harus kayak Sebut. gue harus kayak jam berapa? 17.45. Oke 17.45. Tapi itu membuat gue jadi pribadi yang kayak gue tuh buat gue waktu tuh soalnya karena waktu lo nggak bisa tambah kan. Iya. Jadi lo harus manfaatin setiap detiknya gitu. Iya. Keren banget ngomong sama orang yang bangun aja jam 7. Jam 7 oke lah. Iya pagi lah. Lumayan lah. 9 lagi. Jam 10. Ya Allah Gisel, masuk kantor jam 9. Masuk kantor jam apa tadi? 9, bangunnya 9. Tuh ya Allah enggak tuh. Karena kan punya saham 10% kan? Iya. Iya betul. Amin. Oke, lo? Lo? Oh, gue. Iya. Kalau gue skill komunikasi tuh menurut Itu gue juga. standar, Iya. tapi Ambil aja, Jun. untuk bisa ngobrol dan membuat lawan bicara kita, mau orang baru kita kenal, lama kita nggak ngobrol, bisa Terbuka. terbuka, auto cair tuh kayak skill yang itu kayaknya nggak di textbook tuh mungkin bisa dikasih tahu A, B dan C, tapi pada prakteknya itu based on experience gitu. Iya, jam terbang. Iya, karena kan kita jadi penyiar radio ya, kita ketemu orang hari ini ketemu ini, besok ketemu ini, sementara kita udah diharuskan oke lo harus friendly, lo harus bisa cair obrolannya barengan sama orang, itu lama-lama jadi bagian dari diri kita gitu. Jadi itu membuat gue punya apa namanya skill itu yang Salah satu ice breaking jagoan lo apa? Karena dulu misalkan kalau kayak gue ada siaran sama orang atau sama artis sama apa, gue kadang-kadang suka nanya, lagi nonton series apa gitu. Itu gue ice breaking gue suka nanya lagi nonton series apa. ice breaking gue nggak ada. Nggak ada kayak sebuah pertanyaan yang kayak apa Pasti lo gitu. lemparkan gitu. Gue tuh tergantung bintang tamunya, jadi gue researchnya, Oh, dia apa dulu, research. iya. Udah langsung. Iya. Kalau gue biasa lalu lintas. Kayak gimana tadi kesini gitu. Anjing boring Itu banget kayaknya nggak harus lagi. ke bintang tamu sih, Iya, Jul. ke Satpam Iya. juga lo bisa tanya Pak Gio masih ada loh. Masih ada. Gila. Lo ice breaking favorit lo itu? Iya, gue suka nanya kayak, lagi nonton series apa Series gitu. apa, Biar gue iya, tahu iya. bisa ngobrol kemana-mana. Asli. Kalau Ateng bisa moonsign ya katanya. Moonsign. Sama Zodiak lo kodam, apa? kodam kamu apa? Apa skill karena penyiar radio? Kalau dulu kan dari latihan biar lo ngomong lancar tuh ada latihan bridging, terus kayak 5 kata lo bikin jadi satu kalimat. Gue sangat bersyukur gue mempelajari itu pas lagi jadi seorang penyiar karena itu ternyata sangat membantu gue untuk kerjaan gue yang sekarang. Oke. Itu adalah menjadi copywriter kan, dimana lo harus memperindah kata-kata atau malah kayak kata-kata yang sepanjang itu lo padetin dan jadi meaningful gitu. Oke. Kayaknya kalau gue nggak latihan jadi penyiar akan sangat susah deh untuk adaptasi ke arah sana. Iya, Oke. benar-benar itu penting banget. Kayak Gamesnya ya? Ya mikir Dia ketahuan zone out ya. Ketahuan dia dari tadi gak dengerin siapa-siapa. Lo mau kemana sih Tapi abis dia cuma ini, Jul? kayak, Gamesnya. iya terus kayak nyaut tapi kayak apa? Enggak terus. ada isinya. Terus tadi gue shock sendiri. Gue bisa kayak game saya. Kan? Sadar ternyata dia Kalau gak lo nyambung. lihat di kamera gue juga shock. Lo apa? Gue lupa deh gue lupa antara ini yang ngomong tuh pernah Mario atau Julio. Eda atau Danang, nggak ada lo. Julio. Enggak. Julio. Enggak. Tapi waktu itu ketika awal-awal gue mau siaran berdua tuh ada salah satu dari mereka yang bilang kayak gue nanya kan gimana siaran berdua tuh gimana karena sebelumnya gue sendiri. Ya. Terus si orang ini tuh bilang cara siaran berdua adalah lebih banyak mendengarkan. Yes. Kak Desta. Yes. Desta ya? Kak Desta. Wah, iya. bahkan tidak gue sebut di 3 orang itu. Itu soalnya gue juga menerapkan itu. Nah, terus ya udah akhirnya semenjak gue siaran berdua dan gak cuman terbatas di partner siaran lo ya. Ini kayak orang random atau Iya, artis siapapun. atau apa siapapun. Jadi kayak gue tuh sekarang jadi
bisa fokus ngedengerin dibanding sebelum gue menerapkan hal itu. Karena dulu tuh gue tuh gampang banget gue bisa pasang muka seakan-akan gue dengerin, padahal nggak ada di kepala gue seperti Julia barusan. Contohnya seperti itu. Jadi mendengarkan. Soalnya ketika lo mendengarkan, itu lo tahu. Ketika lo mendengarkan, lo tahu lo mau balas apa kan? Iya sih. Ke partner lo. Dan Gitu. responnya jangan cuma iya tapi kayak lo respon dengan sesuatu hal yang dan lo bisa digging yang lain apa. Dan akhirnya berasa banget ketika lo mendengarkan itu, karena ada orang yang misalkan lo, kalau sekarang kan mainnya konten ya, misalkan lo punya konten sama si A gitu, nah si A ini mungkin dia belum punya jam terbang, dia nggak, maksudnya di bidang komunikasi sebelumnya ya, jadi sangat terlihat loh orang yang mau mendengar sama orang yang mau muncul. Iya betul. Iya betul. Mau dengerin sama mau ngebales doang kan. Iya, sama orang yang mau kayak gue padahal sebenarnya kan ketika kita bekerja kayak lu nge-MC, lu apa kayak itu kan harus as a team gitu. Iya benar. Gamesnya. Apa gamesnya? Apa the world doesn't revolves around you. Yes. Unless you're Leo. You're the sun. Bener. Gimana nih jadi radio guys? Ya saya sih masih ngikutin alur ya. Masih ngikutin alur ya? Tapi FYI adlibnya banyak banget. Oh iya, alhamdulillah Gen FM. Bagi-bagi dong ke Prambors. Kayaknya ada alasannya kalian berdua nggak mau siaran lagi karena manajemennya. Bukan, karena dari kantor kita ada mumi jeroboh dari atap. Baru pindah padahal. Temen kita kejatuhan ular. Iya coy. Jadi itu gedung baru. Terus Eda kan siaran selalu, dia kan pernah Malam. taping. Jadi dia closing jam 12, dia pulang seturun lewat lobby di mana itu 5 lantai ya. Tiba-tiba dia jalan set plafon jatuh jedar, ular cuk. Ularnya gede. Ya ular. Ular. Garaga. Tiba-tiba ada Panji. Tenang Mas Eda. Nama belakangnya Rakamu kan? Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Lucuan. Terima kasih radio. Thank you radio. Selamat Hari Radio Nasional. Oh enggak ada. Masih quotes tapi harus ada kata radionya. Oke. Jadi karena nempel terus sama quotes, memang di setiap akhir episode harus ada quotes-nya, quotes of the day. Oh kita berembuk ngasih satu quote. Satu-satu semua orang ngasih. Satu-satu. Kita nggak pernah satu tim di sini, Teng. Kita Iya nggak benar, nggak ada. Tuh. Tadi di awal lo bilang kita satu tim. Iya, ternyata enggak. Quotes ya. Kata intinya apa ya? Devri. Nicole. Double F. Devri Nicole. Oke. Bajunya garis-garis. Gua ya. Ya. Judul di atas sini boleh. Oke. Pakai hoodie hitam. Anjay. Biar kayak Alan Walker. Nyanyi sama Manggungnya di murid-murid Sumatera RCTI. Utara. Quotes-nya adalah Teman silih berganti, tapi radio tak akan terganti. keren. Anjay! Oh my god! Hari ini Julia wangi banget Ah, ya. Semua gila. kena gitu ya. Dar. Punchline terus. Ayo, Lady Biker. Oh langsung menggil bahaya. Come on, you can do it. Ayo. Susah banget. Gak apa-apa, ayo. Kodam reader. Ayo, ntar dulu dong. Oke. Mikir dulu dikit ya. Kalau gue quotes-nya adalah kalau ternyata di dunia ini lo ngerasa nggak punya teman, seenggaknya penyiar radio masih bisa jadi teman. Bagusnya. Oh, bagusnya. Gue pikir gue sendiri yang bakal bagus. Pede banget. Baru menang kuis sekali. Selama ini. Lo makan tuh Lady Gaga. Oke, gue bisa. Let's go. Radio, walaupun di suatu hari nanti kamu sudah tidak ada, tetapi pernah di mana radio itu adalah hari-hariku. Curhat. Udah gitu aja guys. Oke. Kasih gue apresiasi. Oke. Thank you. Terima kasih. Ateng, let's go. Iya. Paling terakhir, paling bagus, Nah. paling gong, lucu, wangi. Derdor gas. war. Gue mau Yes. Gue Allah, Iya, baru gua mau berat terakhir. banget. Salah ya tau gitu gue ngasal aja ya di Iya, awal ya. pasti ger dong. Aduh, bebannya gede banget coy. Gila, oke ini deh. Walaupun nanti radio sudah tidak ada. Jangan dong. Kok sama kayak walau gue? setidaknya semua pesan pernah tersampaikan di udara. Oh my god, Wow. bagusnya. Oh nggak mau ngancurin properti orang ya? Mau drop the mic. Terima kasih Ateng Ben.
1, 2, 3. Kaya. Kaya.